Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah yang pertama dan utama untuk orang tua kita jika masih hidup. Kita mohon semoga Allah panjangkan lagi umur mereka sehingga kita terus-menerus bisa birrul walidain kepada mereka, dan mudah-mudahan atau kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kehidupan yang baik, rezeki yang baik dan akhir yang baik, amin. Jika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita hanya bisa memohon kepada Allah semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan di radha riyadil jinan sampai yaumil qiyamah, amin. Yang kedua, jika ada di antara kita yang hadir di sini maupun keluarga besar di rumah yang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya digantikan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit serta rasa sakit, amin. Atau mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan sulitnya ekonomi, entah karena terdampak pandemi atau juga karena yang lain. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah buka kembali pintu rezeki dan Allah datangkan rezeki dari segala penjuru mata angin, dan mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita gunakan seluruhnya untuk taqarrub kepada Allah, amin. Atau mungkin ada yang ketiga di antara kita yang sulit sekali keluar dari kubangan ibadah hutang dan sampai hari ini sudah berjuang mati-matian tapi belum menembus jalan. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah juga berikan jalan, berikan kemampuan untuk bisa segera melunasi hutang-hutangnya sehingga bisa merdeka tanpa ibadah hutang. Sayang, selanjutnya kita mohon pada Allah semoga anak-anak kita yang hari-harinya diisi dengan kesibukan masing-masing tanpa pengawasan, mungkin juga tanpa pengawasan guru, tanpa pengawasan orang tua, mudah-mudahan mereka semuanya, anak-anak kita semuanya tumbuh dalam pengawasan Allah, tumbuh dalam naungan Allah, dan mudah-mudahan waktunya diisi senantiasa untuk thalabul ilmi bagaimanapun caranya, entah mereka belajar dengan kehidupan, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah anak yang soleh-solehah, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, amin. Atau mungkin anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah saatnya menikah tapi belum nampak ada jodoh, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh pada mereka, jodoh yang sudah ditentukan di zaman azali, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang terakhir, kita mohon pada Allah semoga pandemi global ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali kepada the old normal, kenormalan lama, kita bisa salaman, kita tidak ada jarak antara kita ketika sholat, dan mudah-mudahan Allah segera ijabah doa kita, amin. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita awali juga dengan mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita di pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya dan juga diberikan kemudahan di dalam melaksanakan usaha kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ibu bapak rahimakumullah, setelah beberapa kali kita break dalam PPKM ini, mudah-mudahan pagi hari ini dengan suasana yang baru, kemudian ada ghirah yang baru karena ada kerinduan untuk menghadiri taklim seperti ini. Mudah-mudahan taklim pagi hari ini berkesan, dan mudah-mudahan juga menjadikan kita semakin cinta pada ilmu, semakin kita senang hadiri majelis-majelis ilmu. Ibu bapak rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama, karena memang ada kalanya kita sudah niat matang ya, untuk datang di taklim, tapi tiba-tiba tidak ada. Bapak itu jawab, Pak, kok ada taklim? Nah, saya juga hanya sebagai petugas, anggaplah sebagai petugas untuk menyampaikan
karena memang aturannya begitu, ya sudah kita ikhlaskan saja. Tetapi yang perlu kita catat atau perlu kita renungkan ulang bahwa ketika niat kita dari rumah datang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan meskipun pelaksanaannya tidak ada pelaksanaan sebagaimana niat yang sudah kita niatkan dari rumah untuk datang di majelis sholat subuh kemudian dilanjut dengan taklim, mudah-mudahan itu semuanya dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Pagi ini saya ingin menyampaikan agar kita menguatkan niat. Jadi kalau nanti suatu saat PPKM level 5, level 6, level 7 dan seterusnya, yang penting niat kita sudah kekeh, niat kita sudah kuat, ya. Niat untuk apa? Niat untuk datang di majelis ilmu, niat untuk belajar atau taklim. Karena apa? Dalam sebuah hadis rawahul Baihaqi disebutkan di sana, niatul mukmini ablagu min amali, atau ada juga niatul mukmini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi kita niat bismillahirrahmanirrahim begitu bangun, atau sekarang kita niatkan, misalnya kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan, atau bismillahirrahmanirrahim saya niatkan sepanjang hidup saya akan gunakan untuk taklim. Nah, misalnya itu sudah termasuk kebaikan. Bahkan lebih baik daripada amal yang kita lakukan dengan taklim itu sendiri. Nah, kan luar biasa. Jadi niatul mukmini afdalu min amali. Niatul mukmini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Mengapa? Li'anna niyata la yadkhuluha al-fasad. Karena niat itu tidak bisa dimasuki kerusakan. Niat itu tidak bisa rusak, ya. Wal amalu yadkhuluhul fasad, dan amal bisa dimasuki dengan kerusakan. Karena apa? Karena amal menjadi rusak bisa karena ujub, bisa karena riya, bisa karena pamer, itu menjadi rusak nilainya. Tapi kalau niat itu tidak akan pernah rusak. Nah, niat itu tidak akan pernah rusak. Ya. Waqad qila an-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan. Bahkan dikatakan bahwa an-niyatu dunal amal, niat saja tanpa amal, qad takunu ta'atan, itu betul-betul menjadi tanda ketaatan. Jadi kita niat. Kemudian karena satu dan lain hal dilalah PPKM seperti kemarin, hari ini masih ya. Hari ini PPKM level 4 atau ada level 3. Karena tidak bisa ngaji tapi sudah niat, maka itu sudah termasuk bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Man, siapa saja laki-laki maupun perempuan, hamma yang bersengaja, hamma nyengojo, berarti meniatkan bihasanatin untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi ora iso nglakoni niat tersebut, tapi tidak bisa melakukan amal tersebut karena satu dan lain hal, kutibat lahu hasanatun, maka dicatatkan baginya satu kebaikan. Jadi kalau sudah niat itu ngaji, tapi kok tiba-tiba setelah saya jadi imam kemudian mestinya bapak-bapak sudah menunggu, kemudian saya ngeloyo begitu saja pulang gitu karena memang aturannya begitu. Nah, maka itu sudah menjadi satu kebaikan. Meskipun tidak melakukan niat tadi dari rumah, mau ngaji misalnya. Nah, ini keuntungan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Jadi kita memperbanyak niat baik, ya, memperbanyak niat baik. Tentu dengan harapan niat baik yang kita ucapkan lewat mulut, yang kita niatkan di hati, itu bisa menjadi amal, ya. Tapi kalaupun tidak, karena terhalang sesuatu, maka itu sudah menjadi kebaikan. Nah, bahkan dalam saya kutip dalam kitab Muhtarul Ahadits halaman 153, hadis yang ke-1302. An-niyatus shadiqatu mu'allaqatun bil arsy.
jejak niat yang baik maksudnya mu'allaqatun, itu digantung bil arsy, digantung di bawah arsy. Jadi begitu jenengan kerentek niat api, itu niatnya langsung digantung di bawah arsy. Fa idza sadaqal abdu niyatahu taharraka al arsy fayughfaru lahu. Fa idza sadaqa, tatkala membenarkan sapa al abdu seorang hamba niyatahu ing niyate abdu taharraka, maka bergetarlah al arsy aras tersebut, fayughfaru lahu, maka orang yang niat kemudian diaplikasikan menjadi amal, fayughfaru lahu, maka dia diampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun melakukan satu kebaikan, maka niat ini langsung digantung di bawah aras. Ketika seorang hamba membenarkan niat ini, artinya mengaplikasikan menjadi amal, ya, menjadi amal, maka taharraka, bergerak al arsy aras, karena bergeraknya aras, kemudian fayughfarulah, maka orang yang seorang hamba yang niat baik kemudian melaksanakan amal tersebut, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Khatib an Ibnu Umar, ya, diriwayatkan dari Imam Khatib dari Ibnu Umar. Nah, Ibu bapak rahimahullah, ini pentingnya niat. Bahkan niat ini yang membedakan amal itu diterima atau tidak. Jadi kita mungkin sudah pernah belajar atau sering lah ini diulang-ulang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, diterima amal tersebut. Tapi kalau niatnya buruk, ya ditolak. Dan itu pula yang membedakan, ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya? Ini keuntungannya menjadi seorang muslim yang setiap hari ketika doa iftitah, doa pembuka mau sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah komitmen. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah. Ini membuat kita setiap saat membuat komitmen seperti itu. Nah, kalau komitmen yang terus-menerus kita lakukan seperti itu di hadapan Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Itu yang membuat, meskipun kita hidup, ada yang 40 tahun dipanggil oleh Allah, ada yang 50 tahun wafat dipanggil oleh Allah, ada yang 60 tahun, ada yang 80 misalnya. Tapi mengapa mereka dimasukkan ke surga khalidina fiha abada? Mereka dimasukkan ke surga selama-lamanya. Kan ibadah paling pol yang hidupnya 50 tahun ya 50 tahun, atau bahkan mungkin dipotong ketika dulu remaja, ada kenakalan remaja dan sebagainya, kan tidak sampai 50 tahun. Artinya ketika orang usia 50 tahun meninggal, ibadahnya tidak mungkin sepenuhnya 50 tahun. Ada masa anak-anak, ada masa nakal dan lain sebagainya. Tetapi karena komitmen ini tadi membuat orang dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Karena komitmennya, kalau andaikan dia diberikan umur panjang 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, komitmen ini terus-menerus dijadikan dilaksanakan, maka itu yang membuat mereka atau kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Padahal usianya cuma 50 tahun, usianya cuma 60 tahun, paling banter 100 tahun, tapi mau dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Ini karena komitmen kita di hadapan Allah, bahwa ketika diberikan usia 200 tahun pun kita sama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika diberi umur 1000 tahun juga akan seperti itu. Demikian juga sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, meskipun usianya juga hanya 50 tahun, 60 tahun, paling banter 100 tahun,
Mengapa mereka tidak disiksa selama 100 tahun saja, tetapi dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha abadan? Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kalau dalam surat Al-Baqarah misalnya innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka ada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka semuanya adalah seburuk-buruk makhluk. Padahal kemusyrikannya hanya 40 tahun, wong matine usia 40 tahun. Ada yang 50 tahun, tetapi mengapa mereka dimasukkan ke neraka jahanam khalidina fiha, khalidina fiha selama-lamanya? Karena apa? Ketika mereka diberi usia 100 tahun, diberi usia 200 tahun, mereka tetap akan kafir. Karena komitmen kekafirannya itu sama. Diberi 1000 tahun pun akan sama, diberi 2000 tahun usianya juga sama kekafirannya. Ini yang membuat komitmen kita di hadapan Allah dihargai selama-lamanya. Jadi komitmen kita untuk melaksanakan ibadah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah atau milik Allah, itu komitmen yang kalau diberikan oleh Allah usia panjang, kita pun akan tetap komitmen seperti itu. Itulah yang membuat kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Kebalikannya orang musyrik, ahli kitab, orang musyrik dan ahli kitab, mereka kalaupun diberi waktu 100 tahun, usia 100 tahun, 200 tahun, mereka komitmen untuk menolak ajaran, menolak kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa mereka dimasukkan neraka juga selama-lamanya. Jadi fair, adil. Maka kembali lagi ke niat. Nah, kembali lagi ke niat. Kalau niat kita niat kita baik, ya, meskipun pelaksanaannya tidak ada, ya, pelaksanaannya tidak ada, itu sudah termasuk kebaikan. Nah, ini hebatnya kita menjadi seorang muslim. Nah, ini. Bahkan kalau saya sempurnakan, ya, saya sempurnakan dalam arti niatul mu'mini khairun min amali wa amalul munafiq khairun min niyati wa kullu ya'malu ala niyati fa idza amilal mu'minu amalan nara fi qalbihi nurun. Niatul mu'mini utawi niate wong mukmin iku khairun luwih apik min amalihi saking amale wa amalul munafiq, dan amalnya orang munafik itu khairun luwih bagus, luwih apik min niyatihi, dari niatnya. Kebalikannya, orang munafik misalnya, orang munafik, orang-orang yang menolak kebenaran termasuk di sini, meskipun mereka berderma, meskipun mereka ngasih sumbangan miliaran, tapi niatnya bukan karena Allah. Amalnya lebih baik daripada niatnya. Tapi kalau orang mukmin, niatnya lebih baik daripada amalnya. Wa kullu ya'malu ala niyati, dan segala sesuatu sesungguhnya didasarkan segala amal sesungguhnya didasarkan pada niatnya. Fa idza amilal mu'minu, maka tatkala seorang mukmin melakukan amalan atas sebuah amal, naro, menyinari fi qalbihi, di dalam hatinya nurun, cahaya. Ketika seorang mukmin melakukan amalan, kemudian dari niat tadi kemudian menjadi sebuah amalan, maka akan diterangi di hatinya dengan cahaya. Ini bedanya orang mukmin dan orang munafik. Orang munafik dermanya lebih baik daripada niatnya. Orang mukmin niatnya lebih baik daripada berdermanya. Ya, paham ya? Jadi kalau orang munafik sedekahnya itu lebih baik daripada niatnya. Tapi kalau orang mukmin niatnya lebih baik daripada sedekahnya. Karena apa? Niat tidak mungkin akan tercampuri oleh sum'ah, ujub, kemudian
dengan ria, pamer dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah bisa juga menjadi fitnah, meskipun sudah mengeluarkan uang, tapi karena pamer, ya, karena ujub, berbangga diri, itu bisa hilang nilai pahalanya. Tapi niatnya tidak. Nah ini yang perlu ibu bapak ketahui, bahwa jangan khawatir kalaupun nanti ada PPKM lagi kita tidak bisa ngaji, yang penting niatnya adalah niat mencari ilmu. Nah, apa niat yang mencari ilmu ini yang luar biasa. Kalau kita pagi-pagi seperti ini, mungkin itu sudah saya sampaikan sebagai penutup. Ini diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hoda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan ayu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu bisa hajjahu taman hajjahu atau taman hajjatuhu. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa saja laki-laki maupun perempuan hoda yang pagi-pagi seperti tadi, bangun pagi subuh, kemudian ilal masjid menuju masjid, la yuridu dia tidak menginginkan apapun illa ayyata'allama kecuali dia memang niatnya untuk belajar khairan, belajar kebaikan, au yu'allimahu atau mengajarkan kebaikan, karena maka ada lahu baginya ka ajri hajin seperti orang yang mendapatkan pahala haji taman sempurna hajuhu hajinya. Jadi kalau dengan niat karena Allah, pagi-pagi seperti tadi bangun, ada baik yang datang sebelum adzan maupun sudah adzan, ya. Kemudian datang ke masjid, dan di masjid itu tidak ada keinginan apapun kecuali mencari, ya, kecuali mau belajar kebaikan atau mau mengajarkan kebaikan pada orang lain. Maka orang yang melakukan hal tersebut, artinya pagi-pagi ke masjid, akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya, taman hajju atau taman hajjatuhu. Ada dua versi, taman hajju sempurna hajinya, atau yang kedua taman hajjatuhu sempurna hajinya. Nah itu, jadi niatnya yang penting diluruskan karena Allah, meskipun nanti dalam prakteknya tidak bisa melakukan niat tersebut, maka itu sudah luar biasa, sudah menjadi amal yang soleh, menjadi kebaikan, ya, hasanatun, menjadi sebuah kebaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka, nanti akan depan sudah masuk ke kajian kitab yang rutin seperti biasanya. Tapi ini hanya menguatkan niat, semoga niat kita tidak salah dan kemudian niat kita lurus karena Allah. Bahkan setiap hari kita memperbaharui niat, kita ingin melakukan kebaikan sampai Allah jemput ajal kita, ya, sampai Allah jemput ajal kita niatkan untuk melakukan kebaikan. Meskipun dalam prakteknya nanti tidak bisa melakukan, tapi insya Allah niat ini akan menjadi kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menuntut kita untuk senantiasa melakukan niat tersebut menjadi sebuah amalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.